Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, Islam, akal sehat, materi, dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya yang setia. Amin ya Rabbal Alamin. Para peserta didik yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, mari kita mulai pembelajaran ini. Dan jangan lupa menyiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Para siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik membiasakan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa dan siswi sekalian, sebelum masuk ke dalam pembahasan agar pembelajaran ini hidup, coba kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan silakan jawab dengan jujur. Pertanyaan pertama, jika kalian disuruh untuk memakai pakaian di luar rumah pada saat cuaca panas dan gerah, maka kalian akan memilih yang mana? A. Pakaian yang terbuka supaya nyaman, walaupun membuka aurat. B. Tetap memakai pakaian yang menutup aurat. Panas cuaca tidak masalah. Pertanyaan kedua. Jika kalian melihat seseorang yang berpakaian tetapi masih memperlihatkan auratnya, sehingga terlihat menarik dan terlihat aduhai, maka kalian akan A. Merasa senang dan terus memandangi keindahannya. B. Merasa malu dan memalingkan pandangan. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang kalian rasakan jika lewat di tempat ramai dengan mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat? A. Merasa bangga karena orang yang melihat memandang dengan penuh kekaguman. B. Merasa salah tingkah dan risih karena banyak orang yang memandang. Pertanyaan yang keempat. Apa yang kalian rasakan jika lewat di tempat ramai dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat? A. Merasa kurang diperhatikan orang. B. Merasa nyaman karena orang yang memandang menaruh rasa hormat. Kira-kira jawaban kalian yang mana? Apakah semua jawabannya poin A? Atau semua menjawab poin B? Atau kombinasi antara jawaban A dan jawaban B? Silahkan jawab dalam hati saja, dan jawaban kalian yang jujur itu menunjukkan bagaimana perhatian kita dalam hal berpakaian secara Islami. Para siswa dan siswi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tuntunan kepada kita umat Islam dalam hal berpakaian. Seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Mari kita bertadarus sejenak. أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian, mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Para siswa dan siswi sekalian, makna dari aurat secara bahasa berarti malu, aib, atau buruk. Secara umum, kata aurat berarti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menutup aurat dengan jilbab, yaitu pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jilbab istilah lainnya disebut kerudung atau hijab.
Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 di atas, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka, dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan yang bukan mukminah. Hikmah lain adalah agar tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab sebagai pertanda dia adalah wanita yang baik-baik. Kemudian kandungan Quran surat An-Nur ayat 31 di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga 3 hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pertama, sopan santun dan ramah tamah. Kedua, jujur dan amanah. 3, gemar beribadah. 4, gemar menolong sesama. Dan kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagai kesimpulan dari pembahasan di atas, pertama, menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah untuk menutup aurat, kecuali terhadap beberapa golongan orang. Dan yang keempat, perintah menutup aurat dengan mengenakan jilbab dengan tujuan memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Dan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita kali ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu pertama, hafalkan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 di atas dan terjemahannya. Yang kedua, silahkan baca dan fahami Quran surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga, mantapkan pemahaman kalian dengan menambah wawasan tentang kewajiban berbusana muslim dan muslimah. Yang keempat, carilah beberapa contoh manfaat seseorang membiasakan berpakaian muslim atau muslimah. Dan yang kelima, carilah hadis Nabi yang terkait dengan materi berbusana muslim atau muslimah. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Berusahalah untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan berupayalah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.